ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita dalam membaca kemuliaan zikir dari sisi kemuliaan majelisnya. Sudah lewat bahwa majelis zikir adalah majelis para malaikat. Majelis zikir adalah majelis yang memberi keamanan dari kerugian pada hari kiamat, dari penyesalan. Demikian pula telah lewat majelis zikir adalah majelis yang karena mulianya Allah Subhanahu wa taala membanggakannya dengan hadapan para malaikat. Pembanggaan disebutnya orang-orang yang berada dalam majelis zikir di hadapan para malaikat dengan penyebutan pemuliaan. Semua itu menunjukkan kemuliaan zikir di sisi Allah, kecintaannya terhadapnya dan terhadap orang-orang yang berada di dalamnya. Kita lanjut. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa majalisud dzikri sababun linuzulis sakinah wa ghishyanir rahmah wa hufufil malaika bidzakirin. Faqad rawa Muslim fi sahihi an Abi Muslim al-Aghar قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Kata beliau, majelis zikir adalah sebab
turunnya as-sakinah, ketenangan. Sebab naungan rahmat, kita akan diselimuti, dinaungi oleh rahmat, serta sebab hufufil malaika, malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya. Untuk orang-orang yang berzikir, kata beliau, Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abi Muslim Al-Aghar, dari Abi Muslim Al-Aghar, beliau berkata, asyhadu, saya mempersaksikan, ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu anhum, saya mempersaksikan bahwa Abu Hurairah dan Abu Sa'id keduanya bersaksi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa itu? La yaq'udu qaum, tak ada satupun kaum yang duduk fi majlis, di tempat duduk, yadhkurunallaha fi, yang dia mengingat Allah, berzikir, membesarkan Allah di dalamnya, illa, kecuali haffathumul malaikah, kecuali pasti para malaikat akan menaunginya, wa ghasyiathumur rahmah, dan kecuali pasti rahmat akan menyelimutinya, wa nazalat alaihimus sakinah, dan kecuali pasti akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Wa dzakarahumullahu fi man 'inda, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji dia, memuji mereka pada mereka-mereka yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini disebutkan kaum duduk pada majlis. Kalau hadis yang lainnya duduk di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, yang mereka membacakan ayat-ayat Al-Quran, saling belajar. Kalau di sini yadhkurunallah, berzikir kepada Allah. Padahal konteks hadisnya mirip. Iya, keutamaannya sama. Itu memahamkan kepada kita bahwa majlis zikir yang dimaksudkan majlis ilmu. Majlis orang mempelajari Al-Quran, orang beribadah, berzikir di dalamnya. Tak ada kaum yang duduk dengan maksud ini, yadhkurunallah, kecuali empat ini ada. Haffathumul malaikah, para malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya.
Yang kedua, ghasyiyat. Ghasyiyat diselimuti, dilapisi, ditutupi. Itu makna ghasyiyat. Ar-rahmah, rahmat. Artinya kalau malaikat naungi, lihat malaikat naungi diselimuti dengan sayap-sayapnya, terjaga. Dan menunjukkan apa? Senangnya malaikat, cintanya malaikat, penjagaan malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat menyelimuti, ghasyiyat menutupinya, menyelimutinya, menyelubunginya, diselubungi. Sehingga dari arah manapun ada rahmat yang ada padanya. Hebatnya ini. Tidak sampai di situ. Wa nazalat, turun alaihim, kepada mereka, as-sakinah, ketenangan. As-sakinah, ketenangan, tegar, damai. Terus wa dzakarahumullah fi man 'indah. Allah yang berapa hari yang lalu Allah sebut, ini disebut, dipuji di hadapan para malaikat. Oh, si anu, anaknya si anu hadir dalam majlis ilmu. Dan ini kita dipahamkan dengan hadits yang di atas. Iya, hadits yang di atas. Ayo lihat apa makna berzikir dan bagaimana Allah menyebut-nyebut. Malaikat yang khusus turun ini ditanya oleh Allah, kamu tinggalkan hamba-Ku apa? Berzikir. Apa yang mereka lakukan? Bertasbih, bertakbir, ini. Apakah mereka melihat saya? Tidak. Terus bagaimana kalau mereka melihat saya? Tambahkan hebat takbirnya ya Allah. Tambahkan hebat takbirnya. Terus apa yang mereka minta? Mereka minta surgamu ya Allah. Mereka sudah pernah lihat surga? Belum. Terus bagaimana kalau mereka lihat surga? Pasti semakin mereka minta. Apa yang mereka minta supaya terlindungi? Neraka. Mereka sudah lihat neraka? Belum. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Akan semakin hebat takutnya. Sampai akhirnya bilang, saya telah ampuni mereka. Ini disebut-sebut oleh Allah. Disebut, dimuliakan, dibanggakan. Dan Allah nyatakan di hadapan para malaikat, saya telah ampuni mereka. Dan itu memang doanya para malaikat. Doa para malaikat, bahkan apa? Seluruh yang di langit dan di bumi mendoakan orang-orang yang belajar, berzikir, mengajarkan ilmu, terus didoakan. Lihat besarnya kemuliaan. Yang akhir haditsnya, sebagian malaikat bertanya, ya Rasulullah, ya Allah, ada di antara mereka yang hadir bukan mau menuntut ilmu, bukan mau berzikir. Hadir je mempo-mempo, tak do bebe. Hadir, sekedar hadir. Apa kata Allah? Mereka kaum teman duduk yang tidak akan membuat orang yang duduk bersamanya celaka. Pasti dapat juga imbasnya. Jadi majlis zikir itu pembawa rahmah bagi yang lainnya. Hanya hadis itu memahamkan apa artinya mengingat Allah di situ. Bertakbir, bertasbih, bertahmid, bertahlil. 4 kalimat
merupakan kalimat terafdal, yang merupakan bahagian dari Quran. Ini Quran ini, kandungan Quran dan kalimat terafdal. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kekuatan tasbih dia wujudkan saat bermajlis ilmu. Dia baca, subhanallah. Semakin bertasbih, dikasih pembahasan-pembahasan, muncul subhanallah, maha suci. Itu. Jadi majlisnya dia bertasbih. Ilmu-ilmu yang masuk semakin membuat dia bertasbih. Ini majlis yang seperti ini yang mendatangkan apa? Naungan para malaikat. Rahmat akan melimputinya. Rahmat. Dan siapa yang dilingkup oleh rahmat pasti selamat. Dunia, alam barzakh, akhirat. Rahmat yang kita cari, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi as-sakinah. Saat ada goncangan, tenang dia. Sebab dia punya as-sakinah. Itu diberi as-sakinah dengan majlis ini. Dan Allah sebut-sebut di atas mulianya majlis ilmu itu. Karena kemuliaan zikrullah, orang-orang yang berzikir di dalamnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Baik, apalagi zikrullah di situ? Niatnya mereka apa? Mau masuk surga? Mau selamat dari neraka? Itu terus. Jadi saat berada dalam majelis ilmu, jalan surga ini. Itu yang dia inginkan. Bahaya ini. Saya harus selamat dari neraka. Semakin kuat keinginannya untuk menjauh dari neraka, semakin kuat keinginannya untuk mendapatkan surga Allah. Itu dalam majlis zikir. Jadi majlis zikir, dari dialognya Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat itu terlihat. Ini ilmu penting ini, jarang ada yang urai ini. Cermati ini, majlis zikir, ilmu dan kondisi dia, subhanallah, tasbih, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Terus semakin rindu surga, menginginkan surga. Itu kondisi majlis zikir. Terus semakin jauh dari neraka, semakin menjauh dari neraka. Itu kondisi. Inilah majlis zikir. Ada orang buat majlis zikir, tapi apa? Menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menghancurkan la ilaha illallah. Dalam majlisnya dia memohon kepada selain Allah. Itu dijadikan majlis zikir. Ya Rasulullah, aghithna. Wahai Rasulullah, aghithna, bantu saya. Itu majlis zikirnya. Berselawat tapi minta pertolongan kepada Nabi. Akhirnya jadi majlis syirik. Majlis yang merupakan lawan dari majlis zikir. Harusnya dengan majlis itu dia semakin mengingat la ilaha illallah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Tapi justru di situ dia memastikan ada selain Allah yang berhak untuk disembah, dimintai pertolongan. Hancur betul. Serendah-rendahnya majlisnya apa? Lagu-lagu. Kalaupun semuanya selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ini, orang dapatkan apa? Hanya dapat lagunya. Hanya main laguna. Tergantung iramanya. Sekarang zikir-zikir dibuatkan la ilaha illallah.
yang suka keras-keras dibuatkan nada-nada keras, yang suka slow-slow dibuatkan nada-nada slow, yang suka rock dikasih nada-nada rock, yang suka lagu-lagu pop dikasih lagu-lagu pop, yang suka lagu-lagu dangdut dikasih irama salawat dangdut. Akhirnya apa? Merendahkan salawat kepada Nabi, menyamakannya sama dengan apa? Nyanyian-nyanyian syaitan. Padahal salawat itu kalimat mulia betul. Tapi bersamaan dengan itu mereka menganggap dirinya apa? Memuliakan Nabi. Tapi hakikatnya merendahkan Nabi. Harusnya kalau memuliakan Nabi, menjauhkan salawat kepada Nabi dengan apa? Kalimat-kalimat menjijikkan seperti itu. Itu majelis zikir seperti itu, majelis ilmu seperti itu. Kalau seperti itu maka masya Allah. Jadi apa? Ayo dari awal majelisnya jadi apa? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Jadi apa? Jadi majelisnya para malaikat. Jadi apa? Penyelamat dari penyesalan. Jadi apa? Jadi dia tempat turunnya malaikat khusus. Jadi apa? Tempat-tempat yang dinaungi oleh para malaikat terus sampai ke atas langit. Coba seandainya dinampakkan itu. Ayo, coba seandainya dinampakkan itu. Malaikat menaungi terus sampai ke atas langit, dinampakkan. Akan jadi apa itu? Dalam hadis disebutkan malaikat yang turun khusus begitu menjumpai dia tahu, ayo panggil, ini yang kita cari ini. Jadi memang malaikat khusus. Malaikat khusus hanya mencari majelis zikir, majelis ilmu. Begitu dia dapat, saling memanggil. Akhirnya mereka naungi. Ramai sekali itu. Itu suasananya sangat ramai. Saling memanggil mereka. Mai kau di depan Ciro, Kampung Cadar. Ayo ke sini. Ada majelis zikir. Kita diingatkan la ilaha illallah. Kita diingatkan. Saling. Kalau ini dinampakkan gimana? Ayo coba kalau dinampakkan kira-kira gimana? Itu kedahsyatan. Terus menerus tanpa batas. Itu penggambarannya. Kejadian paling sangat luar biasa. Hanya Allah tidak nampakkan. Supaya yang bermain adalah iman. Jadi yang bisa melihatnya hanya orang yang beriman. Dia lihat dengan apa? Dengan ilmu, bukan dengan mata. Dia lihat dengan ilmu, yakin itu. Kalau terpenuhi syarat-syarat majelis ilmu, jadi yakin. Itu yang membuat mereka semakin mencintai majelis ilmu. Itu yang membuat mereka mengorbankan berapapun banyaknya harta, yang penting majelis ilmu tetap. Itu yang membuat mereka saling mengajak, ayo menghadiri majelis ilmu. Sebab dia tahu, beruntung sekali orang kalau dapat. Beruntung sekali orang. Dia inginkan saudaranya juga dapat keuntungan. Jadi yang bermain keyakinan. Dan itulah yang bermanfaat. Kalau itu yang seperti itu dinampakkan, mungkin beriman semua orang. Tapi hikmah Allah menjadikannya tidak nampak. Supaya apa? Yang beriman saja. Sama dengan
ayat yang menjelaskan hari kiamat. Hari kiamat, iya, muncul tanda kiamat, dinampakkan, beriman semua orang. Matahari dinampakkan terbit, matahari terbit dari tempat tenggelam, dari sana terbit. Di sana semua orang beriman, dia saksikan sudah. Tapi tidak ada lagi manfaat keimanan saat itu. Sebab apa yang mau diimani kalau sudah disaksikan? Kalau sudah dilihat itu percaya, ya todo mau mamin tuh, to pongoran tuh kau pun tenangan, tanpa. Tapi iman itu diberitakan, percaya, iya. Itu iman, itu yang bermanfaat. Nah, seperti bermajelis ilmu ini, antum hadir, kenapa? Saya yakin. Itu iman yang bermain. Sehingga setiap hadir bermajelis ilmu semakin bertambah keimanannya. Sebab dia ulang terus itu ilmu, dan dia rasakan dalam majelis ilmu. Dia rasakan apa? As-sakinah turun, ketenangan. Bang yang betul majelis ilmu. Tenang dia. Dia rasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa majalisud dzikr sababun 'azim min asbabi hiddil lisan wa sawnihi 'anil ghibati wan namima wal kadhibi wal fuhsh wal batil. Fa innal 'abda la budda lahu min ay yatakallam. Fa in lam yatakallam bi dzikrillah ta'ala wa bi dzikri awamirihi wa bil khair wal fa'idah takallama wa la budda bi hadhihi al muharramat aw ba'daha. Faman 'awwada lisanahu 'ala dzikrillah sana lisana 'anil batili wal lagwi. Wa man yabasa lisanuhu 'an dzikrillah nataqa bi kulli batil wa lagwi wa fuhsh. Wallahu al-mas'ul ay yu'ammira awqatana wa awqatakum bi ta'atihi wa ay yushghilana majalisana wa majalisakum bi dhikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wa ay yaqiyana min majalisil ghaflah wal lahwi wal batil fa innahu khairu mas'ul wa huwa wahdahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa bih. Baik, selesai kata beliau. Ini terakhir. Majlis zikir adalah sebab yang sangat besar, sebab yang teramat besar untuk menjaga lisan, menjaga mulut. Sebab dari sebab besar yang memelihara, melindungi mulut dari ghibah, dari namimah, adu domba, dari kadhib, dusta, dari al-fuhush, kalimat-kalimat, kalimat-kalimat yang tidak pantas, kalimat-kalimat rayuan, cabul, semacam itu. Kalimat-kalimat batil. Kenapa bisa? Kata beliau, karena sungguh hamba itu pasti berbicara. Pasti berbicara. Kita pasti berbicara. Masa hidup tidak bicara? Pasti bicara orang. Kita perlu berkomunikasi, kita perlu bercakap, kita perlu berbicara. Sehingga kalau dia tidak berbicara dengan zikrullah,
bicaranya bukan mulutnya keluar, bukan zikrullah, mengingat Allah, bukan mengingat perintah-perintahnya, kebaikan-kebaikan, bukan menyebut-nyebut faidah, maka pasti dia berbicara, pasti bicaranya akan mengarah kepada hal-hal yang diharamkan atau sebahagiannya diharamkan. Sehingga siapa yang membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah, mengingat ayat-ayatnya, maka apa? Lisannya akan terjaga dari kebatilan, hal-hal yang melalaikan. Dan siapa yang lisannya justru kering dari berzikir kepada Allah, maka pasti lisannya akan digerakkan basah untuk menyebut kebatilan, kelalaian dan hal-hal yang menjijikkan. Ini disebut juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Wabil As-Sayyib. Jadi ini asalnya, manfaatnya kalau kita pahami pentingnya menjaga lisan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Dua. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka harus berucap yang baik atau diam. Kalau tidak, pasti celaka. Kalau bukan yang baik dan dia tidak diam, maka kemana? Yang tidak baik, atau yang mengantar kepada yang tidak baik. Sehingga kalau orang terbiasa berzikir itu subhanallah. Kalaupun bercakap, dia akan mengarahkan kepada hal-hal yang mengingatkan agama Allah, mengingatkan kebesaran Allah. Bercakap, bersandar, iya. Apa itu? Bagi janua. Iya. Oh iya, bagi. Oh, alhamdulillah bagi nakarayan tadi. Itu zikrullah. Alhamdulillah. Iya. Punana gitu kamu makian itu kibasyen ya. Kalau begini baca ini. Kalau atau antum sementara bicara, oh iya kulangi dari ustaz kata, dia jelaskan masalah ini tidak boleh. Allah bilang tidak boleh yang seperti itu. Itu zikrullah semuanya. Kalau terbiasa seperti itu, masya Allah, maka apa? Akan terjaga dari hal-hal yang salah. Ini zikrullah jadi kebaikan besar. Majelis ilmu jadi kebaikan besar. Masya Allah, sampai sebagian masyayikh itu, sebagian ulama, karena sibuknya zikrullah dalam artian mengajar, memahamkan ilmu, itu sampai bercakap apa tidak terlalu peduli sih. Semuanya terpaparkan dalam majelis ilmu. Itu saja fokusnya di situ. Sehingga terjaga. Kalaupun keluar di perjalanan ilmu, zikrullah. Ulama-ulama besar yang dikenal seperti itu seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Syekh Abdul Aziz bin Baz, subhanallah, yang dekat dengan dia. Sampai dari makan ke atas ini sebelum sampai makanannya ke sini, dia sudah berzikir sudah puluhan kali. Terjaga. Ini kelalaian kita di situ. Akhirnya apa? Luput kita pahala yang sangat besar. Lihat pahala zikir. Sebab hadis yang sudah lewat, kapan ada waktu lepas dari zikrullah jadi apa? Sekedar bukan zikrullah jadi apa?
penyesalan. Kalau di sini pembahasannya apa? Kalau bukan zikrullah, maka jadi kemana? Hal-hal yang haram atau sebahagiannya haram. Kalau yang sebelumnya, kalau bukan zikrullah, akan jadi penyesalan. Jadi penyesalan. Walaupun dia bukan bicara sesuatu yang haram, tapi dia menyesal. Kenapa saya tidak berzikir saat itu? Menyesal betul. Sebab zikrullah sangat bermanfaat di akhirat, dan dia sangat praktis. Masuk di dalamnya istighfar, masuk di dalamnya doa-doa, nasihat. Ini di sisi tempat, kalau terbiasa dengan zikrullah, waktunya terjaga. Terbiasa dengan zikrullah, tempatnya, ayo, dia jalan berzikir, dia ke sana berzikir, berdoa. Maka apa? Tempat yang dilewati jadi apa? Jadi saksi baginya. Menjadi saksi yang mendukung dia memperbanyak amalannya di akhirat. Ini manfaat besar dari zikrullah. Apalagi majlis yang khusus untuk zikrullah, majlis khusus untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat perintahnya, mengingat larangannya, mengingat ayat-ayatnya, mengingat sabda-sabda nabinya. Itu majlis zikir semuanya. Maka selamat lisan kita, dan selamatnya lisan itu kunci agama seluruhnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan agama dalam maknanya yang sangat luas, Nabi simpulkan, ingin saya beritahu kepada kalian yang mengumpul semuanya, iya, jaga lisannya. Satu saja, itu mengumpul semuanya, jaga lisan. Di situ kehebatan ilmu, di situ kehebatan iman, di situ kehebatan amalan. Kalau lisan terjaga. Di situ juga keselamatan. Kalau lisan terjaga. Tapi kalau lisan tidak terjaga, bahaya. Celaka banyak, sebab dosa banyak. Kalau lisan tidak terjaga. Masuk dengan lisan, iya, tidak terjaga lisan ini. Tangan kan sama aja. Iya. Tangan, komentar. Di akhir pembahasan beliau tutup dengan doa. Kata beliau, dan hanya kepada Allah kita meminta agar supaya Allah memakmurkan waktu-waktu kita, waktu-waktu kami, dan waktu-waktu kalian dalam ketaatan kepadanya, dan agar supaya Allah menyibukkan kita, majlis-majlis kami, majlis-majlis kalian, dengan berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, serta memperindah ibadah kepadanya. Dan agar supaya Allah menyelamatkan kita dari majlis-majlis kelalaian, hal-hal yang menyibukkan, hal-hal yang batil. Karena sungguh dialah yang terbaik yang kita memohon kepadanya, dan dia semata yang kita meminta pertolongan, serta tiada daya dan kekuatan kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai kemuliaan zikir dalam pemaparan kemuliaan majlis zikir. Dan itu apa? Bab pembahasan keempat. Masuk ke pembahasan yang kelima. Ini masuk ke pembahasan kelima. Zikrullah huwa azkal a'mal wa afdalu. Ini pembahasannya, judulnya zikrullah adalah amalan yang paling suci
dan sekaligus amalan yang paling afdal. Berarti masih mirip ya? Ini berarti masih memaparkan apa? Daya tariknya zikr. Hanya Masya Allah, Syekh ini kan kita sudah baca di awal. Syekh ini paparkan apa ini? Ini awalnya apa? Ceramah. Dia paparkan ini, keutamaan ini lagi, besok nanti keutamaannya ini, besok lagi keutamaannya ini, nanti keutamaannya ini. Dan setiap pemaparan ada ilmu-ilmu dzikir di dalamnya. Iya. Jadi pemaparan Syekh semakin menambah ilmu tentang keutamaannya dzikir, semangat berzikir, kecintaan terhadap dzikir, majelisnya dan seterusnya. Dan sekaligus apa? Menambah ilmu tentang dzikir itu sendiri. Minimal apa? Tetapi minimal ini justru intinya apa itu? Niat dalam berzikir semakin dalam, semakin luas. Sebab ini ilmu niat semuanya. Ini ilmu niat. Saya mau berzikir. Kenapa mau berzikir? Supaya lisan saya terjaga, supaya saya selamat dari hal-hal yang melalaikan. Itu maksudnya berzikir. Saya mau berzikir supaya dapat rahmat. Saya mau berzikir supaya dilindungi. Saya mau berzikir supaya disebut-sebut Allah. Saya mau berzikir supaya dicintai oleh Allah, para malaikat. Saya mau berzikir supaya semua keutamaan zikir. Sehingga apa? Berzikirnya dia subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah dan seterusnya. Itu apa? Singkat tetapi pahalanya sangat banyak. Kenapa? Karena niatnya sangat banyak. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan pasti ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dapat apa? Sesuai dengan niat. Ayo. Jadi di sini antum harus pandai, jangan hadir saja kumpul yang sudah lewat. Kumpul yang sudah lewat. Wah ini awal-awal pembahasan diingatkan ini kemuliaan ini kemuliaannya, lengkap dengan haditsnya. Sehingga tidak sembarang dia berniat. Kenapa dia berzikir dengan niat ini? Ini Nabi yang bilang kuat. Nah, disitulah niat yang salah. Setiap amalan pasti ada niatnya. Sebab setiap amalan ada pendasarnya, ada pendorongnya. Dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya benar, benar yang dia peroleh, benar amalannya. Niatnya hebat, hebat amalannya. Kalau niatnya salah, salah amalannya. Kapan salah niat? Kalau dasarnya salah. Jadi bukan hanya sekedar berniat, tapi bagaimana niat benar. Cermati, bukan hanya sekedar bagaimana berniat, tapi bagaimana niat benar. Bahkan bukan sekedar bagaimana niat benar, tapi bagaimana niat besar, hebat, luas. Ini, nah itu perlu usaha. Kumpul itu yang sudah lewat. Oh ini kemuliaan zikir, saya mau itu. Oh ini lagi, saya mau ini, saya mau itu. Caranya tulis, ingat, niatkan satu-satu. Saya mau ini dulu niat. Ini lagi sebentar. Jadi terkumpul. Sering muncul di hatinya, maka saat dia mau berzikir muncul yang sering muncul itu. Harus dilatih. Harus dilatih. Kalau tidak dilatih tidak bisa mahir. Setiap kita pelajari ilmu tentang zikir kan terasa, kebaikannya. Terasa sakinah, ketenangan. Hanya kalau tidak dilatih hilang. Harus dilatih, dikuasai. Sehingga apa? Zikrullah menjadi apa? Bahagian dari kita. Kita miliki sudah. Kita miliki sudah. Sehingga bisa menjadi apa? Menjadi zikrullah, dia yang mengupayakannya.
saya mau duduk-duduk dulu, berzikir kepada Allah. Terjadi majelis zikir. Dia ingat. Di atas mobil terjadi majelis zikir. Sebab zikrullah ada sama dia. Dia bisa upayakan. Kalau di majelis ilmu, kita rasakan boleh jadi karena suasananya, karena materinya. Tapi kita belum kuasai. Terbukti kalau di luar, apa yang sampai? Kalau upaya. Jadi gimana zikrullah itu bermanfaat, dimiliki. Harus diupayakan terus. Baik. Bab ini insyaallah di pertemuan selanjutnya. Sekian, subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.